Saya mau cerita sedikit. Kalian tahu nggak bahwa nggak boleh kita melupakan kebaikan teman? Setuju? Pasti, insya Allah. Semua Harus. setuju? Ya, setuju. Semua setuju? Ya, betul. Para peminum kopi, penikmat kopi semua setuju? Setuju. Jangankan teman, musuh aja tidak boleh dilupakan kebaikannya. Masya Allah. Kurang musuhan apa antara Nabi dengan Abu Sufyan? Ya. Bukan Nabi yang musuhi, tapi Abu Sufyan lah yang perancang perang Badar, perang Uhud, berupaya membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi yang berkuasa, Nabi lupakan itu semua. Ayo membangun sama-sama. Bahkan Nabi ajak, posisinya tertinggi loh. Siapa yang masuk Ka'bah aman, masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Tidak dibalas, dihormati. Yap. Itulah. Jadi kita nggak boleh, mau ngingat keburukan orang dan segala-gala gitu, nggak boleh gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh melupakan kebaikan teman. Belum cukup contoh itu. Saya contohkan lagi. Kurang jahat apa? Sophronios itu mengusir semua umat Islam yang ada di kota Yerusalem. Tapi tahukah ketika Umar bin Khattab datang? Sophronios, semua orang, duduk kembali. Assalamualaikum. Duduk bersama katanya. Coba bayangkan. Yang dua yang bermusuhan ini tiba-tiba membangun bersama. Bahkan untuk menguatkan, Umar menulis satu perjanjian di mana perjanjian ini harus diikuti oleh semua orang, baik orang Islam, Kristen atau Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem. Awalnya musuhan, tapi selalu endingnya baikan. Masih kurang. Sayyidina Ali dengan Muawiyah, tidak usah menutupi sejarah, mereka pernah berseteru. Tapi apakah berlanjut? Tidak tuh, hanya sehari-seharinya doang. Hanya pada waktu itu, setelah kesalahpahaman semua dilewati, karena ini adalah fitnah dari Abdullah bin Sabah, semuanya kembali menyatu. Bahkan langsung sholat bersama di mana Sayyidina Ali sebagai imam, Muawiyah sebagai makmum. Akur tuh kurang. Satu lagi, Be. Masih kurang contohnya. Salahuddin Ayyubi. Nah, sekarang kita cerita. Paus Urbanus, kurang jahat apa? Dia sikat habis orang-orang Islam yang tinggal di kota Yerusalem, Al-Quds. Pada tahun 1093 sampai 1096 sampai 1099. Ya. Apa yang terjadi ketika 80 tahun kemudian? Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membebaskan, tidak satu tetes darah pun tumpah. Ketika dia masuk ke dalam gereja yang isinya semua orang pada ketakutan, ada pemuda, ada ibu-ibu, ada anak bayi semuanya, Ya. ada para pendeta, para pastor. Dengan tenang Sultan masuk dan menggendong bayi-bayi itu dan berkata, kalian semua bebas, bisa tuh bersatu. Atau kurang contoh barangkali, kurang jahat apa? William Seward, dia adalah rivalitas daripada Abraham Lincoln. Pada waktu mereka sama-sama untuk menuju kepada kandidat presiden Amerika, pada waktu itu Abraham Lincoln datang dan berkata, siapa tuh? Ada monyet ya datang ke rumahku, kata William Seward. Abraham Lincoln dipanggil monyet sama Seward. Ternyata ketika pilpres lah berlangsung, Abraham Lincoln yang menang. Bapak tahu siapa yang diangkat sebagai the Secretary of State? Orang kepercayaannya William Seward. William Seward bertanya, kenapa angkat saya? Kan saya nggak manggil kamu monyet, saya manggil kasar. Apa katanya? It doesn't matter. The most important thing, you love America. Yuk, kita bangun Amerika bersama. Mereka musuhan, bisa bangun Amerika bersama. Masih kurang. Apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping terhadap tentaranya Mao Zedong? Dia bunuh habis ribuan pada waktu ingin membangun Cina. Dan ketika mereka lelah bertempur, mereka berpikir kita harus membangun Cina bersama. Tidak boleh musuhan begini. Mao Zedong lalu membuat Partai Komunis Cina Tiongkok dan Deng Xiaoping diangkat sebagai sekjen daripada Partai Komunis Cina. Mereka berseteru, tapi mereka kemudian menjadi akur. Apa kurang contoh-contoh itu? Atau yang baru saja terjadi dan kita masih menyaksikan betapa Hillary Clinton menghina Barack Obama habis-habisan. Dikatakan teroris, dikatakan ada mau muslim, dikatakan penjahat dan sebagainya. Dan ketika Barack Obama menjadi presiden, apa yang terjadi? Hillary langsung diangkat sebagai menteri luar negeri dari Amerika. Kok mereka bisa bersatu ya? Dan ternyata di antara semua tokoh-tokoh besar itu ada loh di Indonesia. Siapa dia? Muhammad Yamin berdebat habis dengan
Bung Karno, berdebat habis dengan Hatta, dengan Natsir, berdebat di meja perundingan untuk merumuskan mau ke arah mana bangsa ini. Dan ketika mereka menemukan Pancasila, mereka kemudian menyatu membangun NKRI. Jadi perselisihan-perselisihan itu hanyalah sebuah cara untuk menyatu. Dan baru saja terjadi, masih terngiang di telinga, masih belum hapus di mata, masih belum kering di lisan. Ketika Presiden Jokowi sikat habis Prabowo di debat itu loh. Dan ketika Pak Prabowo membalas dengan santun, pakai apa bangunnya, dan seterusnya. Mereka berdebat. Pilpres berlangsung. Dan MK memutuskan setelah gugatan, Presiden Jokowi lah yang menjadi presiden. Apa yang dilakukan oleh negarawan bernama Prabowo? Serang, jangan terima, hantam. Itu ya maunya emak-emak ya? Itu ya maunya anak-anak muda yang dulu di 02 ya? Mau ya? Bertetes-tetes darah tumpah untuk negara, mau ya? Oleh sama-sama saudara, itu yang diharapkan ya? Lawan gitu, asal golok begitu, sesama anak bangsa. Negarawan itu berkata, selamat Pak Jokowi, Anda presiden. Dan negarawan yang bernama Jokowi juga nggak mau kalah. Bapak, bantu saya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bapak sebagai Menteri Pertahanan. Keren gitu loh. Kalau kita bisa mengupgrade diri kita yang tinggi, bukan cuma sekedar akar rumput. Keren kalau kita bisa mengupgrade kita bahwa, NKRI perlu negarawan. Bukan orang-orang yang termakan dengan emosi, salah, beda pendapat dibilang khianat, beda mazhab dibilang kafir, beda kunut dibilang bid'ah. Mau kemana negeri ini, saudaraku? Mari kita menatap ke depan, luruskan niat, abaikan orang-orang yang bodoh dan ngata-ngatain fitnah, ngata-ngatain pengkhianat, ngata-ngatain banci, ngata-ngatain apapun. Semua ada proses dan caranya. Semua ada waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Seruput kopi Americano di jalan Karanglayung 10 FFT. KLCBS outside 100,4 KLCBS outside studio. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren tuh udah direkam yang bagian itunya. Akhirnya habis Bandung. Terjaga banyak banget nih aku mau bagian. Ini Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.